Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hardina MSc dan Ibu Sylvia AR MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi tentang karakteristik perkembangan emosi remaja dan usaha-usaha pengembangannya. Nama saya Natalia Zuanda. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Dan emosi juga merupakan bagian daripada perasaan. Tidak terdapat perbedaan yang cukup jelas antara emosi dan juga perasaan. Namun emosi bersifat lebih intens ataupun lebih ekspresif dan juga mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk meletus daripada perasaan. Dan emosi juga dapat timbul dari kombinasi beberapa perasaan, sehingga emosi mengandung arti yang lebih kompleks daripada perasaan. Perkenalkan, nama saya Hamidah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan emosi pada remaja. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa pemeliharaan atau masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang sangat pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Pada masa ini, dipercaya merupakan masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan adanya perubahan psikologis. Hurlock disebut sebagai periode heightened emotionally, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti tingkah laku, seperti bingung, emosi, berkoar-koar atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi yang tinggi ini tidak dapat berlangsung terus-menerus selama masa remaja. Dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Perkenalkan, nama saya Rizky AN. Saya akan menjelaskan materi ciri-ciri emosi remaja. Ciri-ciri emosi remaja. Menurut Baylor pada tahun 1972 dalam Sunarto 2002-155 membagi ciri-ciri emosi remaja menjadi dua rentan usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun. Ciri-ciri emosi remaja usia 12-15 tahun yaitu: 1. Pada usia ini seseorang siswa atau anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. 2. Siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 3. Ledekan-ledekan kemarahan mungkin saja terjadi. 4. Seseorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. 5. Remaja terutama siswa-siswa SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif. Lalu ada ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun. 1. Pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. 2. Karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. 3. Siswa pada usia ini seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Kenalkan, nama saya Maharani Jasmine Najmi dari kelompok 8 yang akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. 1. Ada perubahan jasmani atau fisik. Dengan adanya pertumbuhan dan perubahan yang sangat cepat pada masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja karena tidak setiap remaja siap menerima perubahan yang dialami karena tidak semuanya menguntungkan. Terutama perubahan tersebut mempengaruhi penampilannya. Hal ini menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan psikisnya, khususnya perkembangan emosinya.
Terus kedua ada perubahan dalam hubungan orang tua. Orang tua yang mendidiknya itu pasti menganggap bahwa yang dididik itu baik. Misal cara yang otoriter, penerapan disiplin yang terlalu kaku, terlalu mengekang itu dapat menimbulkan ketegangan antara orang tua dan anak yang akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Juga kalau ada penerapan hukuman yang dilakukannya secara tidak bijak, itu dapat menyebabkan ketegangan yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan pemberontakan pula karena pada dasarnya ada kecenderungan remaja untuk melepas diri dari orang tua. Ketiga, ada perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Awalnya remaja itu membuat geng biasanya memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bersama mereka. Namun jika diteruskan pada masa remaja tengah atau remaja akhir, para anggota mungkin membutuhkannya itu untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik. Yang paling sering mendatangkan masalah adalah hubungan percintaan antara lawan jenis. Di kalangan remaja, percintaan di kalangan remaja juga terkadang menimbulkan konflik dengan orang tua karena ada kekhawatiran dari pihak orang tua kalau terjadi hal-hal yang di luar batas sehingga mereka melarang anaknya pacaran. Keempat, ada perubahan dalam hubungannya dengan sekolah. Menginjak remaja, mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan sendiri bagi remaja. Lebih lanjut berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Terus kelima, ada perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Seperti adanya perubahan yang radikal menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupan. Terus adanya harapan sosial untuk perilaku yang lebih matang. Dan terakhir ada aspirasi yang tidak realistis. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Telah kita ketahui bersama bahwa pada masa remaja itu individu mengalami peningkatan emosi yang sangat tinggi. Maka dari itu dibutuhkan peran orang tua, sekolah, serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu remaja untuk mengontrol emosi serta mengelola emosinya agar menjadi lebih positif. Yang pertama itu ada dari faktor orang tua. Orang tua diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan emosi remaja, memberikan perhatian dan kasih sayang, meningkatkan komunikasi dua arah, siap menerima keluhan, dan mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami remaja, dan memberikan suasana yang sejuk bagi remaja. Diharapkan orang tua tidak memberikan tuntunan yang berlebihan dan menghindari larangan yang tidak terlalu penting, serta memberikan pengawasan dan pengarahan secukupnya. Itu merupakan hal yang menyenangkan bagi remaja. Selanjutnya, penegakan disiplin dilakukan dengan bijaksana, serta hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah sikap konsisten dari orang tua dalam mendidik anaknya. Yang kedua, faktor sekolah. Nah, sekolah ini adalah tempat di mana remaja menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu pengetahuan. Sekolah diharapkan mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi remaja dengan menyediakan beberapa fasilitas yang bersifat rekreatif dan positif, sehingga remaja dapat menyalurkan aktivitasnya melalui kemampuan yang ada. Yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menjadi wahana yang baik bagi perkembangan emosi remaja, menyediakan fasilitas untuk penyaluran emosi remaja secara positif, serta memberikan contoh yang baik atau memberikan norma-norma yang dapat mengontrol atau mengelola emosi remaja tersebut. Sekian video pemaparan materi dari kelompok 8. Maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.